Halo semuanya, jadi di video kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai Foundation of Group Behavior. Namun sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami, ada Syutrika Rukait, Virgin Rumayan, Sofia Runtuwaro, dan Natasha Samola. Nah langsung saja kita masuk dalam materinya, yaitu definisi dan klasifikasi kelompok. Pengertian kelompok yaitu dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan saling ketergantungan yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Kelompok dikategorikan dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama kelompok formal, suatu kelompok rancangan yang ditetapkan dalam struktur organisasi, dan yang kedua kelompok informal, suatu kelompok baik yang tidak terstruktur formal juga tidak ditetapkan organisasi, tampak dalam respon pada kepentingan untuk hubungan sosial. Dan yang ketiga kelompok komando, kelompok yang terdiri dari individu-individu yang melapor secara langsung kepada manajer. Yang keempat kelompok tugas, di mana pekerjaan dilakukan bersama untuk menyelesaikan tugas. Dan yang kelima kelompok kepentingan, pekerjaan dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan khusus di mana tujuan tersebut diperhatikan. Dan yang terakhir kelompok persahabatan, yaitu kelompok yang ditetapkan secara bersama-sama karena mereka memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Tahap perkembangan kelompok yang pertama, forming stage. Tahap pertama dalam perkembangan kelompok dicirikan dengan banyaknya ketidakpastian. Yang kedua, storming stage. Tahap kedua dalam perkembangan kelompok dicirikan dengan adanya konflik dalam kelompok. Yang ketiga, norming stage, yaitu tahap ketiga dalam perkembangan kelompok dicirikan dengan terbentuknya kekoefisien. Yang keempat, performing stage. Tahap keempat dalam perkembangan kelompok ketika kelompok sepenuhnya telah fungsional. Yang kelima, adjourning stage. Tahap terakhir dalam perkembangan kelompok untuk kelompok sementara dicirikan dengan kesungguhan dalam penyelesaian aktivitas untuk mengakhiri kegiatan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan kelompok, yaitu ada pembuatan keputusan kelompok yang terdiri dari kekuatan yang di dalamnya adalah informasi lebih lengkap, meningkatkan keanekaragaman pandangan, keputusan lebih tepat, meningkatkan penerimaan terhadap keputusan. Selanjutnya ada kelemahan, yaitu lambat, meningkatkan tekanan untuk menyesuaikan diri, dominasi oleh suatu atau beberapa anggota, dan tanggung jawab menjadi tidak pasti. Teknik pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama ada interaksi kelompok, di mana anggota-anggota saling berinteraksi satu sama lain. Dan yang kedua ada brainstorming, proses lebih lanjut yang secara khusus membahas semua alternatif sambil menahan semua kritik terhadap alternatif tersebut. Dan yang ketiga ada teknik nominal kelompok, yaitu metode pengambilan keputusan kelompok, di mana individu-individu saling bertatap muka untuk mengumpulkan gagasan mereka secara sistematik namun tetap independen. Dan yang terakhir pertemuan elektronik, yaitu pertemuan di mana anggota-anggota saling berinteraksi dengan menggunakan komputer, memungkinkan adanya pemberian pesan tanpa nama dan pemberian suara. Selanjutnya contoh kasus perilaku kelompok. Masalahnya adalah pemukulan yang dilakukan oleh dosen atau seorang individu bagian dari kelompok dosen terhadap seorang mahasiswa, yaitu seorang individu yang merupakan bagian dari kelompok mahasiswa. Kelompok di dalam universitas yang terdiri dari dosen, mahasiswa, karyawan, dan para pemimpin kampus harus dapat saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan organisasi. Organisasi akan cepat mencapai tujuannya apabila ada keterpaduan antara tujuan kelompok tersebut dengan tujuan organisasi. Keterpaduan dalam kerjasama antara kelompok dalam organisasi tidak mungkin didapatkan apabila tidak ada keterpaduan individu-individu dalam sebuah kelompok. Tidak hanya keterpaduan antara individu dalam kelompok tersebut, tetapi harus ada komitmen yang sama antar anggota kelompok. Di sini adalah poin utama yang menyebabkan konflik dalam studi kasus di atas. Ini disebut juga konflik antar individu yang ada dalam sebuah organisasi. Menurut Case, konflik antar individu dalam organisasi disebabkan oleh perbedaan peranan dan kepribadian. Jelas bahwa antara dosen dan mahasiswa mempunyai peran yang berbeda. Dosen mempunyai peranan untuk mengajar, dan mahasiswa mempunyai peranan untuk menghargai dosen dan partisipatif aktif dalam perkuliahan. Perbedaan peranan tersebut memang sudah diatur oleh organisasi agar spesialisasi dalam sebuah kelompok dapat membantu untuk melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien. Di dalam suatu kelompok,
yang sebenarnya para anggota mempertimbangkan diri mereka sendiri dan bergantung satu sama lainnya untuk mencapai tujuan umum, dan mereka saling berhubungan satu dengan yang lain secara teratur untuk mengejar tujuan atas dukungan tersebut. Demikianlah dari inovasi yang telah kami buat. Terima kasih.